Talk together. together, iya. Thank you Koko tuh, si Koko. Mm-mm. Nah, jadi aku juga senangnya di PRH itu karena aku dibimbing juga gitu kan, Mm-mm. dibimbing terus. Nah, kita itu dibimbingnya bukan berdasarkan apa yang norma-norma di Normatif luar lingkungan, sana, iya, iya, iya. normatif di lingkungan sana. Tapi Kayaknya itu IPK kamu bagus di bidang teknik mesin, kamu harus jadi teknisian ya? Enggak kayak iya gitu iya 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 teman-teman. betul betul betul. Kan Heeh. kadang-kadang juga tuh misalnya kayak si A sifatnya begini begini begini, si B Mm-mm. sifatnya gini gini gini. Udah gitu Mm-mm. mereka mau nikah nih. Udah gitu Mm-mm. kayak langsung dibacain menurut kalian Cocok nih. sifatnya nggak cocok atau Mm-mm. justru sebaliknya sifatnya nggak Mm-mm. cocok, nggak mungkin kamu bisa nikah misalnya kayak gitu kan. Tapi Mm-mm. bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan memang kayak panggilan hidup kita apa, misi hidup Ya. kita apa. Mm-mm. Lalu juga dari segi perasaan kita sanggup nggak untuk menerima itu, dari segi Mm-mm. pikiran apa. Jadi tuh kita benar-benar dibimbing yang unik gitu. Jadi Mm-mm. sesuai dengan si orang ini, benar-benar ngeliatin orang ini banget. Nah, Iya. dan senangnya lagi makanya karena mereka sudah punya pengalaman yang lebih pasti gitu. Jadi kan di PRH itu kita saling dibimbing, didampingi terus gitu. Iya. Nah, dia itu bisa melihat mana bagian yang benar-benar aku dan mana bagian yang bukan aku. Jadi kayak Mm-mm. dan itu penting banget Mas di quarter life crisis ini. Kenapa? Mm-mm. Karena kan ada sifat-sifat atau cara-cara aku hidup yang sudah tidak sesuai lagi dengan cara-cara dewasa gitu. Jadi Iya, iya, cara-cara iya, iya. kanak-kanakan. Nah, ketika aku sudah terbiasa hidup dengan seperti itu, kan aku jadi tidak bisa melihat bahwa ini cara Mm-mm. masih adjustable atau enggak gitu. Tapi Iya. pembimbingku kan bisa ngelihat. Nah, pembimbingku yang akan kasih tahu Iya. gitu. Ini cara kamu yang ini udah kamu perlu tinggalin ya kebiasaan yang ini. Kebiasaan yang ini kamu perlu latih lagi ya gitu. Kamu perlu cari cara yang ke arah sana-sana. Nah, ini jadi sangat penting di quarter life crisis ini karena kita perlu yang Iya. namanya perlu adjust di dunia baru, ya kita perlu sudut pandang yang baru, kita perlu dibimbing, kita perlu Mm-mm. didampingi gitu. Iya, sama aja kayak teman-teman lagi merantau gitu. Ini kita bukan hanya merantau geografis, tapi secara internal kita benar-benar merantau pindah naik jembatan ke hidup yang lebih dewasa dengan lebih complicated dan lebih banyak keberagaman pilihan. Nah, tadi ini sesuai dengan pertanyaannya Dr. Juliana Marsha nih, bahwa gimana cara membedakan mana angan-angan, mana panggilan hidup yang rasanya tuh kayak membara, mulai muncul makin lama makin keras suaranya. Nah, kita di PRH itu makanya butuh namanya sesi helping relation. Nah, salah satunya misalnya dengan NG yang di Indonesia, karena PRH ini ada di 40 negara. Misalnya dengan NG yang memang sudah dapat license PRH educator. PRH ini dari bahasa Perancis, teman-teman. Personalité et relation humaine. Jadi, kepribadian dan relasi antar manusia gitu. Percaya bahwa ketika kita makin menemukan diri yang di dalam, kita makin bisa relate sama orang dengan cara natural dan organik, tidak dipaksakan, dan humanis pendekatannya. Jadi everyone is in their own pace gitu. Nah, karena kita dibimbing sama orang yang udah nemuin dirinya, dia dengan sangat mudah ya, Anji, bisa membedakan ini nih function kita yang masih kecil, kanak-kanakan, mana yang kita mau bertumbuh dewasa, mana yang ini sifat atau perilaku kita di satu situasi tersebut itu karena kompensasi masa kecil untuk survive, mana yang ini itu kayaknya kamu banget nih gitu. Nah, karena dia udah nemuin dirinya gitu, sama kayak kemarin aku sesi sama Angie sebagai klien ya, Angie membantu aku untuk mempunyai pandangan hidup kayak beda nih Nas, antara hidup cuman buat surviving selama pandemi ini, sama hidup yang benar-benar you are truly living. Surviving and living sangat berbeda. Bukan hanya dalam terminologi ekonomi loh teman-teman, tapi secara psikologis. Kalau kita hidup penuh dengan rasa takut, terus orang-orang di sekitar kita tadi toksik, nggak menerima keberagaman diri kita, nggak menerima keunikan kita, itu hidup kita surviving teman-teman. Otomatis mau menemukan panggilan hidup jadi susah. Orang energinya udah kepake buat bertahan kayak gini, gimana bisa punya energi buat ke dalam gitu. Iya, bener banget. Yeah. Ya, dan sebenarnya sebenarnya di akhir sesi ini kita mau informasi Anji bahwa buat teman-teman yang udah makin tertarik buat mengelola quarter life crisis ini, saya sama Angie mau bikin workshop ya Anji ya. Workshop apa singkat. sih webinar karena ini ringan banget. Jadi
Jadi ini nggak PR, bukan modul PRH banget karena lebih serius, tapi lebih kayak apa ya, teaser atau trial icip-icip tentang bagaimana sih cara connect sama diri sendiri di masa quarter life crisis ini. Dan kami merasa yakin untuk membantu teman-teman karena kami merasa udah bisa menemukan diri, udah bisa connect sama diri sendiri. Menemukan diri sih masih dalam proses, tapi connect sama diri kita udah tahu caranya. Jadi ini memang belajar kenal diri itu kayak belajar diving, teman-teman. Teman-teman harus dipandu bersama orang yang udah connect sama dirinya. Kayak orang belajar diving, kita bisa masuk ke kedalaman 20 meter karena orang yang bantuin kita udah pernah masuk ke kedalaman 40 meter, 60 meter. Gitu. Makanya akan terasa beda, mau banyak orang ngomongin quarter life crisis, tapi kita bisa rasain, kalau kita makin peka, di level kedalaman mana dia ngomong. Apakah cuma di level intelektual? Oh ya, kamu harus banyak investasi umur 20-an, jangan sampai ya kamu nggak nabung, kayak gitu. Atau, kamu nggak boleh nyesel di hidup 20 harus dinikmati YOLO, you're only living once, gitu. Banyak banget level-level kedalaman kita untuk kita bicara soal quarter life crisis. Tapi saya sama Angie pengen membantu teman-teman diving ke dalam diri, mulai dari dengan connect sama diri sendiri. Karena begitu teman-teman bisa connect sama diri, itu jawaban bukan dari saya dan dari Angie ya. Teman-teman yang rasain di dalam, oh buat saya yang penting tuh yang ini. Oh buat saya yang ini tuh kemarin cuma mekanisme saya aja buat escape. Oh buat saya panggilan hidup tuh yang ini. Itu tuh kayak nanti nyobain sendiri gitu. Karena kalau teman-teman percaya, jawaban tuh udah di dalam diri kita. Cuman kita perlu dibantu ketemu caranya aja. Maze-nya nih terlalu berliku-liku. Dan kita ini adalah the living Bible. Kita ini kitab yang hidup gitu. Jadi jawaban tuh di dalam diri teman-teman. Oke. Ada lagi nih tanggapan dari pertanyaan dari Vivia JM. Gimana kita oh ya, kalau misalnya kita nggak tahu nih mau ngapain, Ji. Terus keluarga bilang, hidup tuh berat, jalanin aja yang bisa dijalanin. Tetap harus terima realistis. Terus kita punya pendapat juga susah mengutarakan ke keluarga. Oke, yang dimaksud dengan terima dengan realistis itu dari sudutnya kita. Jadi realistisnya adalah, kalau dalam kasus ini realistisnya adalah menerima bahwa orang tua kita nggak bisa melihat kita punya aspirasi. Itu juga realistis kan? Iya, benar-benar. Jadi menerima bahwa orang tua kita nggak bisa melihat potensi kita ya. Ini dalam kasus ini ya, nggak semua kasus. Yeah. Karena banyak juga kasus yang orang tuanya sangat mendukung dengan baik. Tapi dalam kasus ini tuh tetap harus terima realita. Itu seolah-olah kayak selama ini mungkin Vivia mikirnya terima realita itu artinya terima omongannya orang tua gitu. Enggak, dalam kasus ini kadang-kadang yang perlu diterima adalah terima kondisi orang tua kita yang punya pandangan-pandangannya sendiri gitu, dan terima realita bahwa kita punya aspirasi yang berbeda dengan orang tua. Nah itu akan menyelesaikan banyak masalah. Dan sering terima juga realita, kadang-kadang perbedaan ini tidak pernah ketemu titik temunya. Jadi jangan fighting untuk cari titik temunya, tapi apa yang di fight adalah aspirasi di dalam diri ini gimana caranya bisa benar-benar hidup gitu. Kalau kita yakin bahwa kalau kita tipe orang yang optimis, itu berarti kita yakin bahwa di depan sana ada sesuatu yang cerah yang perlu kita ambil tantangannya gitu. Tapi nggak semua orang seperti ini ya. Kan ada juga orang-orang yang tipenya beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya orang yang optimis, orang yang bukan oportunis ya, tapi yang kayak suka untuk mengambil kesempatan baru, mengambil challenge baru, ya ikuti itu gitu, untuk mengambil resiko-resiko gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang tipenya tipe orang yang perlu dengan lebih kondisi yang lebih jelas, nggak perlu, jangan strategis, terstruktur, terstruktur. Nah, mungkin orang tuanya tipe yang kayak gitu. Tapi kan maksudnya tipe yang A dengan tipe yang B itu nggak perlu diperdebatkan dan memang ada posisinya masing-masing. Nah, ini makanya penting banget untuk kita juga mengenali saya ini tipe yang mana, dan orang tua saya tipe yang mana, dan nggak apa-apa kalau kita punya tipe yang berbeda gitu.
Karena kalau di PRH juga disclaimer-nya itu percaya bahwa keberagaman manusia itu dimulai dari keberagaman hakikat diri. Internalnya aja beda, gimana mungkin walaupun kita satu keluarga tuh pemikirannya sama, nggak mungkin. Dan realistis yang Angie ceritain itu bukan hanya realistis yang dari level intelektual, teman-teman. Nanti teman-teman bisa rasain kalau bisa mulai belajar connect sama diri sendiri, ada loh realistis yang rasanya tuh di sini. Dan itu melegakan. Karena nggak bikin kita pening, nggak bikin kita ngerasa dipaksa harus, karena segala yang harus itu nggak enak dan mengganggu kesehatan mental, tapi ini realistis yang datangnya tadi, organik dari dalam. Gitu.